Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana ilal islam wa nahana 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allana minal muflihin. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita mohonkan, hanyalah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah yang selalu tercurah pada diri kita masing-masing. Setidaknya malam kini Bapak Ibu, ada 3 nikmat besar yang masih Allah berikan kepada kita. Yang pertama, nikmat usia, nikmat umur. Lejo hidup kita sampai kini, alhamdulillah, di akhir-akhir Ramadan. Yang kedua, nikmat sihah, nikmat kesehatan. Umur ada tapi tak sehat, taklah sampai kita disikor. Dan ketiga, tak kalah pentingnya, nikmat hidayah. Ada orang dia umur panjang, badan sehat, kuat, tapi tidak dia gia hidayah. Maka barek hatinya, langkah kakinya untuk datang ke rumah Allah. Padahal rumah Allah tempat yang paling mulia di bumi. Tak tergerak hatinya dah. Lai jadi rumah masjid ko di samping rumahnya. Suara azan yang mendayu-dayu yang indah, tak terpanggil hatinya dah. Dan alhamdulillah awak dapat ketiga-tiganya ko. Tu paling seketik nikmat yang lagi. Dan nikmat Allah tak pernah henti-henti awak terima. Maka sepantasnya, seyogyanya kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mensyukurinya dengan mempergunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam kini kita dicuba tadi dek hujan labik, tapi bahagian kita yang kini ko tak gentar hati kita dah. Alhamdulillah. Tentu kedatangan awak ke disi ko tidak lain untuk mengumpulkan amal-amal kita nak, untuk memperbanyak. Kalau umur kita kini lah ada nan 60 tahun. Mungkin bahkan ada yang lah 70 tahun kok ada. Ada bu? Nalah 70 tahun ada di sini. Lain. 70 tahun. Masya Allah. Ibu ya. Lah 80 tahun. 8 lebih. Kalau dihitung-hitung bu, lah berapa kali kira-kira bulan puasa nan ibu lewati dari usia balik. Taruh balik di usia 15 tahun. Lah lebih dari 60 tahun dilewati setiap Ramadan. Setiap itu pula didirikan amal ibadah yang Masya Allah. Yang mana kita semua tahu,
kalau amal ibadah di bulan puasa Allah lipat gandakan, ya. Bahkan lipat gandanya itu berbeda dengan maknanya di luar Ramadan. Bahkan lipat gandanya itu tidak bisa dihitung dengan angka-angka, ya. Allah sesuka hatinya mencari kesungguh-sungguhan seorang beribadah. Kan banyak tuh ibadah yang awak lakukan. Solat awak beralamo tuh, nan wajib, nan sunnah, nan duhanya, nan rawatibnya, qabliyah ba'diyah, solat tasbihnya, atau tahajudnya leh, masya Allah. Kan banyak tuh wak kumpuan tu baru solat, alun leh puasanya, alun leh sedekahnya, bahkan ada yang haji. Kan banyak itu. Dan seluruh amal yang kita buat itu tentu awak sadar dan siyakin-yakinnya untuk yang kita lakukan untuk bekal kalau kita besok di akhirat. Dan itu sama kalau kita di dunia kau mencari harta untuk bekal kita di dunia. Tapi yang jauh lebih penting kita beramal kau untuk kelak kita kembali ke kampung yang sesungguhnya. Nah, alangkah malangnya Bapak Ibu, amal yang kita kumpul banyak itu, tiba-tiba besok kita menghadap Allah, tidak seketik pun kita menerima. Tidak ibu hati itu, jadi kita tahu, paham apa ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita dan kita kerjakan. Dan yang kedua, kita harus tahu juga apa saja yang bisa membatalkan atau merusak amal ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai tak tahu wak sangko amal wak lah banyak, tapi rupanya cok orang mambi air jo embe dan bocor. Wak sangko aja banyak, rupanya tengah jalan nabinya. Ada soboknya, MB-nya kok tambuk-tambuk di bawahnya. Wak sangko lah bisa menikmati air, tapi tidak air kok habis. Jangan sampai murid itu. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, sittatu asya tuhbitul a'mal. Setidaknya ada 6 hal yang dapat menghancurkan, merusak amal-amal ibadah yang kita lakukan. Nah, saja tu yang 6 tu. Dek waktu nan singgih kau tentu tak bisa kita bahas karena 6-nya lah. Kita bahas sebagian sampai waktu tu kau selama 20 menit ya. Paling lama 20 menit. Kau lah 5 menit lewat. Yang pertama yang dapat merusak amal ibadah yang awak kerjakan, istighalu bi'uyubil khalqi. Sibuk mengurus aib kekurangan orang lain atau makhluk lain atau ciptaan Allah atau saudara-saudara awak. Kini kan Bapak Ibu manih muliko untuk menceritakan aib kekurangan orang. Itu sampai ke presiden kayak unjang. Nauzubillah. Wak tahu tapi wak karajan itu. Itulah hati nelalaikan. Yuqalibul qulub. Hati Allah yang membolak-balikkan, kan begitu. Maka saking maninya Bapak Ibu akan menjadi acaranya nak. Kalau ibu mulai dari subuh parak pagi itu lah diputar gosip. Ndak tuh mani. Jadi saran, dan kalau dicalik ratingnya tuh tinggi-tinggi. Asa buat ratingnya tinggi-tinggi tuh. Karena banyak orang mencalik. Di Indonesia kok kan acara di Indonesia. Mayoritas umat Islam Asia kira-kira menonton tuh. Nasrani itu. Pagi gosip, jam 10 tanggal duha biku ada gosip, siang asar setelah zuhur ada gosip.
Beko kamu gori adalah asib, malam beko adalah gosip, mani dan laku. Dak itu jadi tontonan gini barang gosip kok. Dan isinya hanya menceritakan aib-aib orang lain. Onde awak ikuti lo tuh, mani. Dan awak setiap hari itu beribadah, ada tinggal tuh, masya Allah. Kalau solat jamaah 5 waktu Mas Haji, sedekah infak banyak. Kok bulan puasa kok ditambah hanya tadarus Al-Quran, bahkan ada yang lah khatam Al-Quran tuh. Tapi itu, maka Bapak Ibu, kalau kita berpedoman kepada sahabat dan ulama salaf, tentu kalau kita berbicara sahabat, tempat kita menjadi uswah gitu, contoh yang akan kita tiru. Ya, sahabat, pada seorang sahabat bernama, bukan sahabat, salafus saleh, Rabi' bin Husain. Caranya untuk jan manih mulik kau untuk sibuk dengan aib orang lain, baca caranya dengan selalu berintrospeksi diri, muhasabah diri. Jadi Rabi' bin Husain setiap inyo menjelang kalalo, ya, setiap inyo menjelang kalalo, inyo cross check amal sehari tadi, mulai dari bangun tidur sampai kalalo. Inyo calik, inyo hitung, inyo indoi selama sehari itu. Kok ada karajonyo tu yang tak baik, inyo melakukan maksiat, inyo beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada perbuatannya baik, maka inyo bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ceknya, kenapa inyo suka menghisap dirinya tak kalanya kan lalu, andai bisu takdir Allah datang kepadanya, dak jago-jagonya sampai ajal, makanya mati dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun nyo panjang usia lainnya jago pagi itu, makanya dalam keadaan bertaubat juga, nyo sibukkan dirinya dengan mencari-cari kesalahannya, sehingga ndak ada waktu dirinya itu untuk mengurus urusan orang lain. Kalaupun ada urusan yang diurus urusan orang lain itu tentu hal-hal yang baik. Ndak ingin mencari kekurangan aib. Kanulah jale. Ya, dalam Al-Quran Allah katakan, Iyyakum wal hasada. Afwan. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi menggunjingkan atau mencari aib-aib kekurangan saudara kita, menghibah, menggunjing, mengatakan kepada orang lain itu dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan seperti kita memakan bangkai saudara kita. Nauzubillah. Itu yang pertama Pak Ibu. Jangan kurangi kok barik rasanya. Kan itu. Kok basuso motota jo kawan ingat kurangi janawa menceritakan kok ada pun kawan majak aja awak ngelah tahu ingin awak usia gitu dak muda le dah tua kok dapat kita kalau mota lah yang baik-baik saja tak kau apabila entah besok tak lusa tak minggu muka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai amal ibadah yang lah banyak wa kerajaan tu sio-sio besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalb, kareh hati.
hati yang keras. Tando hati kareko bare untuk melakukan amal kebaikan. Ndak mau menerima atau ndak namuh menerima nasihat. Nasihat tentu nasihat agama, nasihat kebaikan. Angkete dulu. Banyak alasan untuk ndak menerima kebaikan. Baru patang hidup, baru patang belajar, la pandai majajah. Walaupun yang sampai itu adalah kebaikan, mengingatkan. Bukankah kalau kita sayang kepada anak kita, kalau nyo salah, awak tegur nak, awak kecen salah nak. Begitu juga kita sebagai umat Muslim, orang yang beriman, kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kita bersaudara. Maka sepantas dan sehendaknya kita meminta nasihat-nasihat dari saudara-saudara kita. Kita tak luput dari salah. Ya, kullu insanul khata', setiap manusia itu salah. Wa khairul khata'ut tawabin, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang bertaubat. Maka wajar ketika kita diingatkan kena kesalahan yang kita lakukan, maka kita hendaknya berterima kasih, bersyukur lah diingin awak. Dengan itu mungkin Allah kirim kepada awak agar kita sadar langkah-langkah kita. Itu yang kedua, hati yang keras. Faman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Apakah orang-orang yang diberi petunjuk, dilapangkan dadanya, apakah sama dia dengan orang-orang yang keras hatinya? Maka orang-orang yang diberi hidayah kepada Islam itu, dia mendapat nur, cahaya dari Tuhannya. Fawailu liqasyatil qulubum. Maka celakalah bagi orang-orang yang hatinya keras. Keras dari apa? Keras dari tidak mau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau mendengar kalam Allah, ayat-ayat Allah. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat agama. Maka celakalah mereka. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang membuat amal-amal kita di hadapan Allah akan berguguran, bahkan hancur, yaitu wahubbud dunya, berlebih-lebihan mencintai dunia. Dari Thauban, Rasulullah SAW suatu ketika berkata kepada sahabat, akan datang katanya suatu masa kepada umatku, tidak perlu tahunya, suatu saat yang mana orang yang di luar kalian, artinya di luar Islam, akan berdiri di samping-samping kalian seperti seseorang atau sekelompok orang yang sedang menghadapi hidangan makanan. Lalu sahabat bertanya, apakah jumlah kami waktu itu sedikit ya Rasulullah? Dek sando hidangan dihidangkan tentu dikarubung oleh orang, apakah kami seketek? Tidak, kata Rasulullah, bahkan kalian banyak, namun seperti buih di lautan, ndak do artinya dong. Kata Rasulullah, kami hilangkan atau kami cabut rasa segan dan takut, ya, dari hati-hati orang-orang kafir. Ndak do rasa takut oleh orang-orang kafir kepada orang Islam. Hilang marwahnya, hilang kehebatannya, dianggap remeh umat Islam. Kalau kita kini lah nampak di mata kita, umat Islam banyak tapi ndak do artinya dah, ndak ditakuti, ndak disegani oleh musuh-musuh Allah. Contoh nyata saudara-saudara di Palestina, sampai kini di bulan Ramadan masih dibombardir, masih dibunuh. Tak hanya pejuang-pejuang tapi bayi-bayi, ibu-ibu yang hamil, bahkan ibu-ibu yang tua-tua pun dibunuh. Tak dibiarkan mereka hidup, orang-orang saudara-saudara. Bahkan na'udzubillah, tetangganya itu kan sekeliling itu orang Islam Mesir,
tak sanggupnya untuk membuka pintu perbatasan itu, yang lah antri bantuan ratusan truk besar makanan kau tak bisa masuk. Maka kata ulama, naudzubillah, satu kantong makanan pun tak sanggup orang Mesir itu untuk magian ke Palestina. Satu kantong makanan pun. Padahal kalau dicari tentara-tentaranya, persenjataannya, Masya Allah, hebat-hebat, tapi takwik ke Israel. Laknatullah. Kata Rasulullah dalam hadis itu, dan kami berikan dalam hati-hati kalian, umat Islam itu yang di akhir zaman itu, namanya penyakit wahan. Nah, awak dikerumuni oleh penyakit namanya wahan. Maka para sahabat tu wahan, karahatul maut wa hubbud dunya, takut mati dan cinta dunia. Kan yo, ciri-ciri pecinta dunia tu takut mati yo. Sehingga dia takut mati seolah-olah kalau nyo mencari nafkahku, nyo tumpuk banyak-banyak pitinya untuk kai duit selama-lamanya. Kira-kira untuk orang numpuk-numpuk piti itu tu. Kalau ndak nyo yakin kalau nyo kan hidup panjang. Andailah nyo sadar sesadarnya bahwa nyo mati akan segera, tentu nyo ndak akan mungkin berbuat model itu. Menumpuk-numpuk harta, kok le cara dengan halal ndak masalah. Malah itu diperintahkan oleh agama. Orang-orang kaya lah yang bisa bersedekah, orang-orang kaya lah yang bisa naik haji, orang-orang yang kaya yang bisa membantu umat-umat Islam lemah. Tapi yang mana harta yang nyo dapat dikumpul-kumpul itu didapatkan dengan keadaan zalim, korupsi. Naudzubillah. Tak tanggung-tanggung lah. Pejabat-pejabat awak kini itu sanang-sanang, mewah-mewah hidupnya, tapi harta yang nyo kumpulkan tu untuk kehidupannya karena cinta dunia tadi, sehingga nyo takut mati seolah-olah harta yang kumpul kau besok nyobok mati. Kalau le nyobok mati untuk dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah, alhamdulillah. Tapi nyo yakin bo mati ku dalam kuburan, bo otonyo dalam kuburan, bo haratonyo. Pikiran model itu. Nauzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu, ada 3 lagi tapi waktu yang bisa membatalkan kita, mudah-mudahan di suatu saat nanti kita bisa selesaikan 3 lagi yang 6 tu. Yang pertama, sibuk dengan aib saudara kita. Yang kedua, keras hati, qaswatul qalbi. Dan yang ketiga, hubbud dunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan jadi renungan bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.